gitu. Nah, sehingga untuk hari ini kita coba nanti ke sistemnya kita masuk, ya masuk. Kalau Bapak itu belum siap mengupload, ya pintas dulu saja, ya biar tahu sendirian-sendiriannya. Dan nanti paling tidak di rumah masing-masing, pas Bapak Ibu mumpung ada kondisi yang agak longgar ya, karena siswanya sudah akhir tahun, silahkan nanti sambil diupload satu-satu. Karena sistemnya memang antri, tidak seperti dulu yang tiap kabupaten ada kuota lebih banyak dan bisa langsung seperti oyo-oyoan gitu. Tapi kalau ini betul-betul yang siap. Nah, sehingga masa kita 2 bulan sampai Januari Februari mungkin April mulai stabil, tidak persiapan pendokumenan dan keajekan itu loh Bu. Misalnya datang, oh ada yang supervisi, tolong diisi bukunya, tolong digaris berkasnya, karena akreditasi itu tidak bisa dilembur. Nah ini yang harus diketahui Bapak Ibu sekalian. Kalau dilembur itu pasti pemerintahan. SKS. Jadi yang membuat akreditasi menakutkan dan seolah-olah pemberitaan itu karena dilembur Pak. Karena akreditasi itu apa yang sudah dilakukan itu dibuktikan dokumen lalu ditunjukkan. Nah Bapak Ibu ini kan sudah lebih yang seperti LKP Indah sudah berapa tahun itu sejak saya kecil ya kayaknya sampai saya tua. Nah, artinya secara dokumen kalau dikumpulkan itu banyak banget. Nah, begitu mau akreditasi bingung karena dokumentasi harus dicari selama itu. Nah untuk itu untuk merefresh Pak Bu yang lalu biarlah berlalu gitu, Bapak Ibu mulai data tata betul itu paling enggak minimal itu cari jejak belakangnya itu 2 sampai 3 tahun belakang. Terus di atas itu bisa dikatakan Bapak Ibu biarlah berlalu. Nah jadi paling enggak Bapak Ibu mengawali lembaran baru jejaknya dicari-cari maksimal sampai 2-3 tahun. Nah, sehingga nanti kalau ada pertanyaan memang sudah lama tapi paling enggak data update-nya kan nonton Ibu asal kemarin ya. Jadi paling enggak 2 sampai 3 tahun belakang. Bapak Ibu nggak usah menghiraukan data-data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalaupun ada, alhamdulillah berarti ada jejak aktif. Kalau tidak ada, berarti 2-3 tahun ini Bapak Ibu wajib mulai tertibkan. Nah itu caranya. Oke. Terus yang keempat Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak forum diskusi saja karena sebenarnya yang kita bahas itu ya namanya bekas ya itu nggak ada perubahan, cuma mungkin lebih diskusi teknis. Kalau misalnya membuat SKL di PKBM, seperti apa sih K13 bentuknya? Mungkin teman-teman ada yang oh itu yang punya fotokopinya kan intinya saja. Saya belum pernah lihat, mungkin Bu analisa bisa membukakan ini loh bentuknya Bapak Ibu yang baru. Kalau rusaknya boleh dikopi. Ini tapi saya di perjalanan berpikir tuh untuk coba dokumen kan kita menjaga kerahasiaan asesi. Nah, nanti apakah kita kasih contoh milik lembaga lain atau kita kasih dilihatkan saja? Karena kami berdua ini juga punya amanah dan kerahasiaan data atau dokumen yang sudah dilimpahkan kepada terkait itu nanti kita teknisnya saja gitu Pak Ibu. Mungkin kalau ini perlu dilihat saya lihatkan, tapi kalau di copy ATP amati tiru plek itu jangan ya di ATM saja amati tiru dan dimodifikasi. Nah kira itu mungkin ada usulan lain Bapak Ibu terkait dia monggo Pak. Saya sampaikan ke teman-teman LKP supaya tidak ketakutan mengenai untuk betul. Ya, baik Pak dari mana Pak? Jadi oh Pak siapa? Pak Edi Sumarno, ya. Edi Sumarno ya. Mungkin nanti bisa melihat banyak formnya Bu analisa mulai dari besok berita acara macam-macam itu. Saya kira nggak harus bentuknya begitu, tapi yang penting ada poin yang sama. Baik, Bapak Ibu ngotot, saya kira ada usulan lain, pertanyaan lain. LKP mungkin ada teknis apa selain kemarin yang diusulkan ke saya. Nah, nanti gini Bu, misalnya saya
standar 1. Nanti Pak Fajar, apa sih inti dokumen yang harus dilakukan di standar 1? Standar 2 buat Pak, standar 3 gitu. Jadi nanti saling memberi masukan. Biar nanti tiap standar itu teman-teman tahu minimal yang harus diupload. Kalau ada tambahan-tambahan lain, tidak masalah. Bisa nanti pas divisi, tapi minimal yang kudu ditunjukkan itu apa kalau di masing-masing standar. Kan kadang Pak Kemen ngomong sithik gitu. Kayak gitu teman-teman kayak gini ya. Kita coba samakan persepsi. Ini nanti. Gitu. Monggo LKP ada usulan? Kalau tidak kita langsung mulai kembali ke teknis lagi. Silakan. Standarnya ada berapa? 8. Nama LKP ada berapa? 8. Nanti berapa orang? Berapa orang? Besok ada 1 ya. Nanti kita bisa baca waktunya berapa, materinya. Baik Ibu, Bapak untuk masukannya terima kasih. Nah ini Bu, Ida memberikan masukan. Jadi kita kalau di LKP yang sudah rawat berhitung Pak. Untuk 1. Semuanya ada 34 harusnya LKP. Kita hitung dulu yang sudah ada dulu ya. Ya, oke. Kita mulai dari Bu siapa ini? Bu Yanti. Sudah tepan sama Pak Fajar? Sudah ya. Nah, belum kenalan sekali ya. Oke, 1 4, 5, 6 8 10 Bapak 11 12 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, yang hadir sudah 19. Yang belum hadir sudah kuning? Nah, kuning. Belum hadir ya? Oh, dari PKW. 2. Berarti 19 kita bagi 8. Satu standar berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2, ada 3 ya? Nah, buat Pak sama Pak Fajar sudah berapa? 1 ya? Siap Bu. Ya, buat Pak sama Pak Fajar 1. Panjenengan Bu Indah sama Mbaknya 2, 3. Nah, terus kedua 4 ya Pak? Kan ada 8 standar itu kan ada Bapak standar sampai apa Mbak Tika proses, 5 ya? standar anu gitu. Ya. Di sini kan ada Terus 3 dan 6 ya? proses, Sampai jenengan 6 ya. Terus 7 berdua ya Bu? Nih. Atau bertiga 7 1, 2, 3. ini kan kemarin standar 1 Iya. 1 Nah, poin 1 jadi nanti saya standar lanjutkan kompetisi kemarin lulusan selesai sampai SKL. standar 5. Nanti saya sama Pak kemudian bisa Fajar. review Terus lagi. yang Setelah itu nanti kita kedua diskusi berdasarkan kelompoknya ya untuk bentuk-bentuk penyimpulan dokumen bentuknya nanti saya bikin standar 2 nya. ya monggo Nah ini standar isi, yang kedua kan standar isi kan. Isinya apa saja, terus ini kan tapi itu ada maksudnya ada kayak kurangnya instrumennya, ini kan yang dikunjungi. Itu nanti standar 3 sana standar proses, terus pembiayaan. Berarti jenengan kan standar isi berarti ini tadi. peningkatan kompetensi belajar ini kapan? September tahun 2021. Di mana rencana di ini biayanya 1 juta mandiri atau nah, nanti itu Bu rencana itu dari visi misi menjadi rencana kerja. Nah, terus sebelahnya ada butuh biaya karena rencana itu mesti butuh biaya. Kalau rencana nggak pakai biaya itu pasti nggak terlaksana 99%. Nah, biaya itu diambil jadi RAB standar 7. Nah, jadi urutannya ngoten. Sehingga RAB-nya itu nanti pas dengan relevan dengan visi misi dan rencana kerja. Nah, sebenarnya cara buatnya ngoten. Nah, kadang pimpinan terlalu sibuk di bidang lain, rencana itu sudah terdokumentasi di pikiran. Punya rencananya, punya apa saja banyak. Begitu minta menuangkan, bingung.
karena tidak nyapet ke visi. Sama panjenengan visinya apa Bu sebagai ibu rumah tangga ke depan? Menjadikan keluarga yang sakinah dan anak-anaknya sukses. Itu visi. Misinya untuk sakinah dan anaknya sukses apa? Satu, meningkatkan penjualan atau pendapatan kan gitu. Dua, meningkatkan apa? Kemampuan anak supaya nanti bisa sukses kan begitu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan anak apa? Rencananya dileskan, kan gitu. Terus diapakan lagi? Butuh biaya berapa? Nah, ini nanti jadi RAB juga untuk diri kita sendiri. Nah, di lembaga itu miniaturnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita punya visi hidup kita, nanti itu mau seperti apa? Menjadikan anak saya jadi dokter, itu kan misinya. Nah, supaya jadi dokter dileskan, mengumpulkan pembiayaan, itu menjadi rencana kapan. Nah, butuh biaya berapa. Nah, setelah itu pasti ada strategi untuk mencapai ngeleske, untuk mencapai biayai strategi. Di LKP juga begitu, di semua organisasi. Nah, itu loh, membayangkan visi misi itu biasanya saya contohkan begitu sehingga oh iya ya. Nah, ada strategi. Sinkronnya itu ya. Gitu. Nah, terus strateginya apa itu? Nah, strateginya ya semakin giat bekerja. Kalau tadi contohnya anaknya pengen jadi dokter butuh biaya, rencananya kan strateginya menabung, strateginya apa Nah, LKP untuk mencapai visinya apa? Nah, tentu itu namanya visi. Boleh nggak visi diganti? Boleh. Untuk direlevansikan dengan zaman. Jadi nggak harus itu terus. Kayak zamannya berubah, visinya kan berubah. Seperti itu, ya. Oke. Terus untuk pelaporan, Pak, tadi kalau membuat pelaporan itu begini, Pak. Pak Fajar selaku pimpinan ini kan punya tim. Nah, terus tim itu kan ada pertukaran manfaat. Apa itu? Pembayaran gaji, betul enggak? Nah, baik, apakah ketika membayar gaji kita cuma ya tanda tangan ya gajinya? Apakah begitu? Pertanyaan saya. Kalau seperti itu, Bapak Ibu pasti kesulitan membuktikan. Karena tidak ada proses dokumentasi evaluasi. Jadi begini, kalau saya ini pimpinan, ya misalnya Pak Fatih pimpinan, terus saya anak buah, saya bilang, Pak, bulan ini saya punya rencana 1, 2, 3, 4 realisasi begini-begini. Wajar bilang, oh tambahi, saya punya target ini. Jadilah pertukaran manfaat. Kasarannya, kamu bulan ini saya bayar. Jika ini terus apa ya kan gitu, pertukaran gitu. Tanggal 30 ngadep lagi ke Pak Fajar, Pak maaf saya mau pelaporan kerja kan gitu. Oh iya, laporan kerja dulu, gajiannya nanti ya, tidak masalah, tapi ada proses plus ya. Oh iya, dari 5 rencana saya Pak, itu cuma 1 yang terrealisasi, yang 4 tidak terrealisasi. Kenapa? Gitu kan? Karena begini begitu kan gitu. Terus Pak Fajar ngasih catatan di bawahnya, sebaiknya begini tambah ini mengerti ya, tanda tangan. Berarti sama artinya utang pekerjaan 4 ini jadi rencana bulan depan ya. Terus didokumentasikan, ditulis sampai kertas, itu yang disebut evaluasi. Tapi kalau selama ini tidak ada itu, cuma dia tanda tangan, makasih ya Pak Bos, lari gitu. Itu pendokumentasinya pasti bingungnya mengarang itu kan susah. Berarti dalam bentuk tertulis ya Bu. Jadi dalam bentuk tertulis per bulan di staples. Jadi ada rencana kerja, kemudian ada realisasi kerja, ada evaluasi. Kalau dulu saya memimpin lembaga saya Bu, meskipun karyawannya sedikit, itu kalau pulang itu wajib lapor. Jadi caranya bagaimana kalau saya nggak ada di tempat? Saya tunjuk TU. Bu, saya mau pulang, bawa 1 map gini Bu. 1 map ini tak kasih 30 lembar HVS. Rencana kerja hari ini, suruh nulis pagi mau apa nih? Siangnya, Bu tadi saya mau mencuci peralatan lab, hotel,
mau menghubungi ini, mau menagih piutang siswa, mau ini gitu. Terus dari 10 itu pagi itu harus melaporkan gitu. Jadi orang itu 8 jam bekerja itu terukur meskipun sama suami sendiri. Nah, sehingga nanti itu efeknya itu kelihatan Bu. Jangan cuma buka LPK, duduk, FO-nya dibersihin, duduk nunggu. Terus ditanya, terus karyawannya seolah kerja pagi sampai sore, seolah capek banget ya toh. Tapi apa yang dikerjakan? Nggak terarah. Jadi kalau karyawannya ada nggak maksimal, jangan nyelenikan karyawan. Karena dia sendiri nggak dikasih apa? Nggak dikasih petunjuk. Ya udah duduk toh main online, jualan online saja gitu. Jadi meskipun sederhana, sebaiknya Bapak Ibu selaku pimpinan, meskipun hanya 2 orang karyanya, meskipun cuma 1 orang, meskipun diri sendiri, itu paksa membuat rencana hari ini apa. Rencana yang paling sederhana itu apa? Memperbaiki dokumen aktif 1 jam saja, gitu kan? Nah itu nanti lama-lama lembaga kita bisa tertata. Tapi nek jenengan lembur, wes tak jamin bisa sakit tipes atau radang tenggorokan. Nah, jadi jangan ngelembur Bu. Nah ini sederhana. Ayo kumpul dulu. Sekarang saya tuh ngelola kebab Pak. Kebab saya ini sekarang karyawan saya 16 orang. Dulu 1, ketemu Bu Elsa, 2, 4, sekarang berkembang alhamdulillah 16. 16 banyak. Oke, 16 orang itu Pak. Padahal kan dia masih sekuliah ya. Tapi dia datang. Ayo absen. Absen tak tanya. Gimana Mbak kesulitannya pas saya di rumah gitu? Apa ini? Nah, akhirnya mereka itu jadi pinter juga Bu. Cerdas. Banyak ngasih ide ke saya malah. Bu hari ini saya mau gini-gini, boleh nggak? Gitu-gitu, boleh nggak? Bu sepi Bu, nggak berani pulang. Padahal saya nggak pernah marahin masalah omset. Tapi nggak berani pulang Bu kalau sepi. Karena dia mengerti bahwa yang harus dibayarkan itu dari omset. Sehingga akhirnya tumbuh namanya etos kerja. Iya, nggak berani pulang loh, nah ini jam 10 balik. Nanti Bu, belum ada dapat 100.000 Bu, sepi. Ya namanya rezeki, ayo pulang, malah saya nyuruh pulang Bu. Udah, besok kamu belajar doa yang banyak, datang lebih pagi, disapu, dibersihkan, nek nyapa pembeli agak keras gitu. Agak keras gimana Bu? Selamat datang di Indo Kebab gitu. Sambilnya guyon gitu. Baru berarti pulang. Sudah saya tidak marah. Nah itu namanya menumbuhkan etos. Nah nanti Bapak Ibu dengan cara sendiri coba diformalin proses interaksi di kantor. Kasih ini 1 orang 30 lembar kertas kosongan atau belikan buku sinar dunia itu. Nah yang kayak sekolah itu saya belikan itu satu-satu. Serius Pak. Nanti dia hari Senin tanggal sekian nulis agendanya apa. Laporan, tanda tangan, itu bisa jadi bukti sebelah SMP Islam. Laporan kerja jadi gampang. tanya ini Jangan diboyolin. dari iya tuh orang cerita gitu sambil goreng. Nggak usah. Ya, gitu saja. Cukup Iya, masih muda masih. laporan tentang rencana kerja, realisasi, evaluasi. Sudah. Yes. Ngoten, Pak. Nah terus nanti kalau ada briefing bulanan Pak, misalnya periode per bulan, 3 bulan sekali, dikumpulin dasar bicaranya yaitu laporan kerja teman-teman itu. Sehingga yang mau kita bicarakan itu nanti di notulensi. Bu LPK kok notulensi, ya kesel. Caranya gampang, beli buku yang besar, kayak buku akuntansi itu loh Bu. Nah itu nanti dibuat notulensi rapat tanggal sekian. Manual saja, tulis tanda tangan. Besok ada rapat lagi, itu pasti nggak hilang. Nek sing wis di print, terus pas arbitrasi ditunjukkan, tak jamin itu hanya saat arbitrasi. Habis itu dilacak, hilang. Kemana ya? Nah, tapi nek buku itu pasti nggak hilang, karena tinggal rapat, tinggal ambil bukunya. Rapat, tinggal ambil bukunya. Nanti pembuktiannya dipoto dokumen, tidak file. Foto, kirim. Ngoten Pak. Nah, itu cara-cara sederhana dan itu sudah cukup mewakili. Ngoten, ada lagi pertanyaan? Iya. Untuk yang 6.2, ini kebetulan tempat kami tempat uji kompetensi. 6.2, Bapak Ibu kita masuk 6.2 ya semua. Di Biar- situ ditung 6.2. Karena 6.2
situ kan pilihannya ada beberapa, Bu. Ya Pak Pasar kedengaran dari pojok ada dengar. Bapak. Oh, saya dulu. Ya, untuk 6.2 di situ ada implementasi program kerjasama dengan lembaga sertifikasi Sebentar ya Pak. asosiasi profesi. Di situ ada beberapa pilihan. Ditunjuk menjadi tempat uji kompetensi TUK oleh lembaga sertifikasi mandiri, ditunjuk menjadi tempat uji kompetensi TUK untuk lembaga sertifikasi internasional, ditunjuk menjadi tempat uji kompetensi dan sertifikasi TUKS oleh lembaga sertifikasi mandiri. Terus ada lagi di sini LKP melibatkan asosiasi profesi dalam pengembangan SKL, dan yang terakhir dijadikan tempat studi banding. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau kebetulan kalau tempat saya TUK, apakah buktinya nanti adalah piagam, Bu, atau sertifikat dari LSK? Apakah itu? Kalau yang kedua adalah kalau dijadikan tempat studi banding, Bu, nah itu buktinya apa, Bu, kita? Terima kasih. Iya, Pak Bu. Jadi di standar 6 titik berapa Pak tadi? 6.2, Bu. Ya 6.2, apakah tempat Bapak Ibu TUK kebanyakan enggak? Ya sudah, enggak usah ngarang, enggak usah diisi ya. Terus kalau punya Pak Fajar kan TUK komputer, berarti diisi buktinya adalah surat keputusan. SK. Ya, SK-nya dari LSK pusat ya, gitu. Itu yang pertama. Kalau tidak LSK tidak usah. Terus yang kedua, tempat studi banding. Nah, itu jangan dibayangkan studi banding selalu dari rombongan yang besar. Misalnya, ada dari UMK datang ke tempat jenengan. Bu, saya dapat tugas dari kampus untuk ini itu, begitu kan? 2 orang aja atau 1 orang saja diterima, duduk, diminta suratnya. Nah, jadi surat dari instansi terkait. Nah, misalnya anaknya nggak bawa surat, Bu, gitu kan? Nah, oke Mbak, kalau nggak bawa surat tetap saya layani, tapi saya dibantu ya surat resmi dari kampus yang menyatakan ada kegiatan di sini. Meskipun cuma 2 orang kan, ada 2 orang, 1 orang wawancara. Nah itu satu. Yang kedua, difoto, suruh pakai jas alma maternya. Kalau dari instansi, duduk, ya pakai action sedikit tidak apa-apa toh. Difoto dokumentasi. Terus langsung buatkan berita acara, Bu. Berita acara kegiatan studi banding pada hari ini titik-titik ya, tanggal titik-titik telah dilaksanakan kegiatan studi banding berupa apa dia? Studi bandingnya apa? Berupanya PKL atau observasi. Nah, jadi bentuk studi banding itu macam-macam. Bisa PKL, observasi, wawancara terkait apa. Ya, atas nama siapa itu? Misalnya 1 tulis kolom gitu boleh ya. Nama Ani, suruh tanda tangan. Nama, NIM atau apa? Nomor HP pokoknya identitas ya. Terus tanda tangan. Terus demikian kegiatan ini dilaksanakan untuk dijadikan dokumen kegiatan. Sudah 1 lembar. Tapi cukup tanda tangan siswa tadi, Bu. Iya, kalau siswanya nggak bawa surat, tapi siswanya habis itu difoto pakai jas alma mater kegiatan. Tapi kalau dia sudah bawa surat, nggak usah pakai berita acara. Nah, kalau dia sudah bawa surat, tinggal kita buatkan dokumentasi sederhana. Minimal apa, Bu? Absensi kegiatan. Ya, bawa suratnya, bawahnya absensi kegiatan, distempel sama lembaga. Jadi, Bu, Karena cuma 1 hal, dulu. jadi jangan bayangkan rombongan itu kalau personal berarti orang yang datang, kalau instansi berarti Dokumen ini masih dicari sekarang. Bu, ntar satu lagi, Bu. Nggih. Ini seumpamanya, kebetulan kan
tempat saya kan dibuat untuk PKL setiap tahunnya dari SMK di tempat saya. Ada juga kalau saat ini ada dari UNES dan beberapa juga di tempat saya. Kalau UNES kan mungkin belum dimulai. Tapi kalau yang sudah dimulai Bu, yang kami punya hanyalah foto sama surat dari SMK. Sebagai itu gimana Bu terus? Ya, jadi mereview dokumen yang dipunyai foto sama surat terkait. Ya sudah Pak, suratnya, terus fotonya, terus di bawahnya ditegaskan dengan lampiran pendamping dari jenengan. Berita acara kegiatan pendampingan telah dilakukan tanggal berapa itu kan kelas balik Bu. Sekian-sekian dilakukan oleh pendamping atas nama ini. Pendampingnya kan internal kita toh, misalnya stafnya Pak Fajar tanda tangan, mengetahui pimpinan jenengan di stempel. Nah, karena sudah kuat dengan dari instansi sama ini jadi tahu Bu saya Bu. Makanya tadi tak lihat Jadi tahu ya. apa ya? Ternyata PKL itu juga maksudnya itu ya. Teman-teman itu kadang kan bukan enggak punya, tapi menerjemahkan instrumen itu kadang yang sulit. Nah, begitu pas ditanya pas di asesmen punya Bu, tapi punya Bu, tapi kan gimana ya? Enggak tak minta suratnya, enggak ini. Nah, makanya ini kita treasure untuk menyiapkan. Punya tapi pas diakses terus nggak bisa menunjukkan kan nggak ada gunanya. Iya, Gitu. kemarin gitu. Akhirnya belum. Nah, aku yang kunjungi dong ya, tapi nah sekarang sudah verso. Jadi siapa saja yang datang ketekan cepet-cepet. Nggak sempat ketek tulis tangan, tanda tangan. Jangan lupa foto. Habis foto Bu, jangan disimpan di HP. Hilang atau terhapus ya, karena 90% materi yang di HP tidak dibaca. Langsung di berapa? Setiap Sabtu sekali Ibu punya jadwal memindah dokumen. Lah kok kegiatannya ngono to Bu, jenenge we tim apa itu? Pimpinan LKP. Jenenge wae orang kepercayaan LKP ya. Ini Babel Lombok ya enggak usah gitu. Jadi ya itulah bagian dari rutinitas Lombok. Lombok Harus gitu. ngambil Lomboknya betul. Kayak saya di Instagram saya sekarang Indopupet tiap hari yang update itu. Saya tuh buka grab jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Saya mau membuktikan apa sih ono itu pun jam 12 ini. Ternyata buah jam 12 malam. Iya, di rumah. Kemarin saya juga beli yuk, di sebelah SGIT itu. Oh iya. Yang mas-masnya itu kan punyanya Bu Untari ya. Terus cerita malah kok kenal Bu Untari gitu, saya ditanya gitu. Itu anak kecil Bu biasanya. Masih SMA. Ya mas-masnya itu terus nanti ini biasanya nanti mengantar ke apa salam Bu. Nah itu gini Bu, setelah itu kan nanti biar Ibu gak tegang. Ada anak-anak SMA yang pengen sekolah tapi gak ada biaya, itu pada ke rumah. Saya punya kebab Mas, jadi bisnis saya tak buat ladang untuk membantu orang sebenarnya. Terus ya wes tak gelap, memang saya jualan, tak gelap sampai ini gue bayar SPP. Bener Bu kemarin, Bu saya dapat bisnis 1 sekian gitu tuh. Bisa bayar SPP 4 bulan, terus bulan kedua bisa beli HP untuk daring. Itu rasanya hati saya itu ya Allah. Ya apapun itu kalau punya visi itu pasti harus ketemu jalan. Makanya aku jangan takut dengan impian. Pengen apa visinya? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nek enggak Bu. Nanti Bu nyesel sendiri kayak saya. Tahu-tahu sudah tua, sekian tahun baru mikir pengen apa. Nah, itu termasuk yang menyesal ya. Sekolah ya udah rampung-rampung. Misalnya apa namanya? Ada penyesalan. Tapi kemarin tak kejar. Terima kasih Bapak Ibu yang kemarin ngisi form disertasi saya ya. Tak kejar. Mudah-mudahan bisa ujian karena gandul kuliah kok rampung-rampung isin yang di FPLKP itu Bu, yang di FPLKP itu kan kemarin saya minta bantuan Pak Joko toh. Iya. Jadi saya ngulang membuat proposal S3 saya gitu. Ya. Jadi saya itu S2 saya itu sampai selesai juga. Akuntansi manajemen selesai, tapi S3 nggak selesai.
ini rasanya yang atas itu berat gitu. Nah itu sekilas saja. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah isi membantu saya. Ya, ngoten Ibu Bapak, clear ya? Ya, sekarang mana lagi yang masih Masih. susah? Satu lagi Bu, Ya. kembali ke Laptop. standar 1.4. Oh, kembali ke 1.4. Kemarin ada yang terlewat namanya. Oke. Baru terlihat kemarin sore. Oke. Di sini ada pemanfaatan CSR Bu. Oh Nah, ya. ini kemarin yang belum, tapi karena baru sampai penempatan kerja. CSR itu bentuk sampamanya saya CSR-nya dalam bentuk kegiatan sosial di Karang Taruna. Terus membagikan bola kepada anak-anak kumpulan sepak bola juga. Apakah itu termasuk CSR kami atau tidak, Bu? Iya. Jadi CSR itu kepedulian singkatannya apa Pak? Bu, CSR. Ya. Corporate Social Responsibility. Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial ke masyarakat ya. Nah, bentuknya begini. Apakah lembaga punya program CSR? Banyak Bu. Contohnya apa? Memberikan misalnya potongan bonus potongan apa pendidikan ya SPP maksudnya. pada pondok dan mampu itu CSR. Terus apa lagi? Membagi nafsu itu CSR. Ya, apalagi di lingkungan sekitar mengadakan penanaman apa Jumat bersih bersama itu CSR. Nah, sekarang pembuktiannya Itu loh. ya, pembuktian itu dari kita ke masyarakat ya. Pembuktiannya itu biasa dokumen. Dokumen berarti bentuknya apa? Foto, Foto kegiatan, bisa video saat bagian. Terus dia bilang terima kasih. Recording ya. Memberi kami KPKK masker. Masker gitu. Nah, sedikit. Terus apa lagi? Kalau mau didokumentasikan bentuk ini, tulis. Ya, terus iya, bentuknya bisa bukti pemberian berita acara kegiatan CSR. Nanti yang terlibat jurusan. Jadi kalau membuktikan, Bapak itu bisa tiga hal, bisa berupa foto, video, atau file dokumen. Dokumen itu berita acara. Pokoknya apa wae Bu, berita acara itu aman loh. Berita acara dikasih foto wis aman. kalau sudah terlanjur Bu. Nah ini kalau terlanjur Semuanya kan sudah terlanjur. Iya. Berita acaranya pasti kan yang dalam hati ya Bu. Kita mau mengasih sesuatu kok kan kami suka pakai tangan lah, ini kadang-kadang kita ikut juga sih Bu, karena di masyarakat itu kan kadang-kadang gitu. Wah ini Iya, mau kan juga boleh gitu ya. Iya. Ngasih bungkus saja di foto gitu. Nah, jadi bagaimana mengkomunikasikannya? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin sungkan, bentuknya kecil, mungkin bisa foto-foto saat pemberian. Nanti petugas yang kita acarakan kita saja, kita acara atau kegiatan telah dilaksanakan ini oleh tim Dikom Kudus atau dengan nama petugas 1, 2, 3 tanda tangan. Jadi berupa surat tugas bisa. berarti yang penting ada fotonya tadi ya. Bu. Nggih. Tapi kalau mau Wis kelewat ya, fotonya wis kelewat. absen tersendiri misalnya ya boleh, tapi kadang misalnya ini kok di absen gitu kan. Tapi cara mengkomunikasikan, Bu ini tanpa Masuk mari ki foto juga. Ketek kok kaya ora ikhlas. Video ae. Video aja. Nganu ana ngeten aja dengan ngejak wong. Ya, sing kan ora ketara. Kaya Ria. Tangan kanan. Jadi aku Bingung. Yang berikan tangan kiri ini dikira Ria nanti ya. Masker kan masker ya. RT gak kon moro. Fotone piye?
lainnya loh. Kenapa kok tidak berbanding? Iya Pak, yang ini tidak mengatakan yang perlu ditanyakan. Tapi secara umum terjadi peningkatan dari tahun. Jadi ketika kita membuktikan juga bisa memberikan kualifikasi. Oh iya, tahun 2010 turun 2015 2020 30 kan jadi kelihatan. Kecuali lembaga nanti akan sudah menilai. Misalnya juga enggak setiap kenapa? Karena kita tidak memaksa harus di sini dong. Nah ini kok ada ini kebetulan mereka dapat tinggi pembiayaan untuk dilakukannya. Oke, ada lagi? Mulai silakan. Dokumennya. Kalau penamaan surat sudah bisa ya? Yang baru? Belum, Belum. belum Bu. Kalau nomor surat juga sama Bu. Nomor surat itu nomor surat dulu. Hari ini bikin nomor suratnya nomor 01 dari kode. Maksudnya apa? Misalnya kalau A itu masalah kelembagaan, kalau B kesepahaman, silakan. Tapi pembacanya bikin sendiri. Nah, ya kode. Jadi surat kemanusiaan A. Terus dari ya. Nanti informasinya untuk internal apa saja? Internal. Kalau internal itu jadi untuk pas diri, kalau eksternal berarti untuk Instagram. Jadi ya X atau in. Nah, terus dari bulan, dari mau yang penulisnya atau kalau mau itu nanti kamu tahu dari dari ternyata lembaga itu ya salah satu asal mewakili satu dari satu ya jadi tapi nomor itu jangan lupa di agenda terus untuk ini biasanya bercampur apa? Hanya sedikit kerjanya udah jual. Kalau kita berapa ya? Saya ngarang nomor saya sampai trimester langsung berapa bulan dan bulan dari bulan dokumen profil lulusan dokumen profil lulusan kami Ada anu iku ya. Iya, nomor-nomor agenda lali. Kadang gitu. Kalau ini kami surat tugas Iya. tidak kan. Kan saya agendakan malam-malam jam 12 aku nggawe surat tugas untuk saya sendiri kan dimasukkan agenda nomornya itu kan. Baik. Aku rasa. Demi yo bisa belum. Nali ya bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Contohnya dari sekarang supaya ada tahu yang pikirlah Rumit ya. Aku Nah, biasanya sing anu laporan masih tapi kan panduan kan sangat dicek-dicek kan kita juga harus mengikuti kayak gini. Yang dulu kan beda dengan yang sekarang ya kan beda, sudah beda, instrumennya aja juga sudah beda, dokumennya mungkin juga beda kan, dulu begini-begini orang so kali orang ngatur enggak menyusun kayak gitu ya, sanggar online gitu. Jadi itu hanya untuk arsip kita, maksudnya punya kita hanya ngupload di foto, diupload di foto, percaya itu itunya itu sih ya penting jenengan kan bisa menerangkan.
iki disepeni kabeh KTP. Iya kan di ini semua. Ya, tolong. Standar pembiayaan. Laporan laba rugi. Mesti ada. Buku kas kan mesti ada. Catatan tiap bulan ya. Bulan, tiap tahun juga laba rugi ya. Urean. Ini kan sendok gas. Jaket. Apakah semua harus ada kwitansi, Mas? Apakah semua ada Yang kwitansi? berkenaan pembelian Pembelian. sudah bilang tak menunggu ke yang gubernur tambahkan. Iya. Kalau pengeluaran, ya pendapatannya nggak usah itu. Kan tidak semua pakai kwitansi ya. Tapi kalau yang keluar dari rumah kecil lah minta. Cuma itu ada. Ya cuma Fotokopi atau aja. Pasti iya, tambah. saya juga tempel-tempel. Rekam.
Hmm. Memang kayak gitu. Masuk laporan pajak min. Tes substansi. Pajaknya ada bayar. Iya. Entok bayar. Iya. Lembaga. Iya. Badan. Tapi di sini kok dinyatakan Masuk bayar loh. tapi ini kok dinyatakan ada perorangan, Mas. Ini loh, BPH pasal 25 dan atau pajak orang pribadi dalam singkatan usaha. Kalau ini kan ada pilihan atau. Oh, atau ya. Boten Dan Berarti atau. garing dan atau. dan atau Jadi bisa milih salah satu. Badan aja Bu. Iya. Kan jenengan pasti punya bukti Itu pembayaran kapal pembayaran. nah ini yang dari ini ada udah bayar pula tiap bulan pula. tiap Tiap bulan dan tiap tahun. SPT tahun. kan SPT punya tahun. arsip jaran di arsip itu diudah-udah pajak Kan itu yang dicetak itu masuk dan maksudnya Kalau nggak laporan. asal bantuan itu sama bayar. SPT Enggak, tahunan Bu. SPT tahunan. Setiap tahun nah, bantuan kan pasien Khusus SPT beda. tahunan SPT ada tahunan. ini kan nggak punya pasti Iya. lembaganya di kurangan itu Ya niku sih gak ada. Cuma nek iki lho nek entuk bantuan tetep bayar niku lah. ya itu juga Itu Tapi, sama nah, yang itu tahunan langsung yang reguler. Oh, betul bisa ya. SPT tahunan Iya. melebihi Iya. nol. Kalau punya anak Nih. LKP tidak usah. Pribadi tidak usah, tapi harus melapor. Melapor. Iya kan pajak kan. Bayar lah. Ini bayar kan? Ah ya pribadi. Mana? Ah ya. Tapi betul. Tapi bayar terus kan. Nih.
Aku tak bayar setiap tahun sekali. Nggih. Mbak Ning juga mestinya 1 bulan sekali, mestinya tetap males. Iki ya sanganisasi belum tak bayar. Engko nek pas laporan tahunan baru tak bayar. Ini kan pulau caket untuk pajak. Soalnya kan kaitannya mungkin usaha gitu. Pulau tiap bulan. Mau kantornya cek caket. LKP juga LKP. LKP kan sidik kok. paling enggak berapa puluh ngoten. Coba sama. Nah, iya, 30. Saya juga paling 20.000. Iya, 25. Iku tak kayak Berarti memang standar kan? jatuh nek wis standar itu jatuh. Anu iki kota bayi. Nek sing apa? Nek sidik setore ya. Nah, kayak mbak Dwiki itu suwitik lho mbak. Secara logika ini aja sithik-sithik jenengan ku asline piro kok mesti saya tak karena nggak tanya apalagi punya mobil punya anu kok iya kan. Oke, kalau penilaian yang standar 8 ya, terakhir ibu bapak, oh iya pak, nah itu panjenengan isikan di situ. Satu saksi persiapan dari. Nah, pertanyaannya memang itu presentasi kelulusan dari mulai SMA. Ada pun nilai akhir Bu biasanya. Berarti dapat dua ya Bu, yang satu sertifikat, yang satu daftar nilai ya Bu. bolak-balik Dan tadi kalau yang di depan tulisannya tadi sangat baik ya Bu. Terus yang di belakang adalah daftar materinya, berarti untuk yang nilainya kan tidak belakang. Jadi jangan tahu. Sampai jam 10 ono.
hayunya dah. Sudah ada, soalnya ingat buat saat bagaimana yang begitu yang bukan bagus dan yang baru. Tidak boleh soal itu cuma sekedar soal itu satu, harus ada nama materi yang diberikan. Di nama materi atau nama berupa ujian. Buat esok. Terus yang kedua ada waktu menyelesaikan waktu berapa menit. Terus yang ketiga tulis dengan baik disyukur atau mengasih. Setelah itu baru disyukuri mengerjakan soal. Karena nggak. Ngantuk Bu. Waduh. Soal fotokopi. Mesin kopi ya sepotongnya mulas. Kalau yang sifatnya teoritis, ya ini anaknya Ji, betul tergantung. Berarti ada lagi yang namanya pendapat. Jangan lupa terangkat SK. Nanti itu apa saja SK sudah angkatan. Nanti sudah saya tulis apa saja kata sampai.
itu TFP atau transfer nanti 3 bulan, berarti 1 tahun bisa bikin 3 angkatan. Tinggal nanti Januari sampai April angkatan 1 misalnya, Mei sampai dengan Agustus atau angkatan 2, September sampai Desember. Katanya sama kan pakai periode. Tapi kita programnya saja. Kalau kelas balik kan belum loh. Kita mulai aja Januari ini saya banyak apa yang bisa ini dia nanti kok banyak satu dia tapi apa yang mungkin pengajar ya saya kan kalau baca tapi jadi belum bapak ya akan datang pulang itu kalau yang datangnya sebenarnya dia minta pulang karena kan tidak pernah bayar untuk makan kerja harus tidak ya kalau ada anak yang nggak paham nanti yang bisa nggak paham itu ya lebih sulit kita akan nggak tahu sungkan tapi jangan terlalu masalah dia pengalaman terus datang Pak mau minta tanda tangan itu kalau mau SOP apa kegiatannya? SOP ya itu standar operasi sistem itu kan maksudnya SOP ini pembiayaan ya jalure SOP SOP apa itu SOP ujian kan dari pertama membayar terus nanti ini terus SOP apa ada kan SOP waktu itu loh di Solo Di sini karena saya sama satu tim mendapatkan tugas untuk yang standar 1, kita langsung klik di sini. Kalau ingin mengisi, kita klik langsung 1 di sini. Ya. Nah, di situ akan tertulis standar lulusan. Di bawahnya 1.1 standar kompetensi lulusan yang dimiliki. Ya. Kita bisa lihat ke bawah. Di situ, nah ini mungkin di sini agak-agak jelas ya. Unggah dokumen SKL program yang paling banyak diminati. Ya, ada peminatnya. Ya, sampainya kalau di tempat saya kebetulan yang peminat pertama itu adalah desain grafis. Ya kan? Itu banyak sekali muridnya. Yang kedua itu adalah aplikasi perkantoran. Dan yang terakhir itu untuk digital marketing. Jadi kalau digital marketing tidak terlalu banyak karena belum terlalu booming di Kabupaten Kudus. Ya, nah, jadi ini nanti sudah di-upload atau diunggah di sini. Ya, apa sih yang nantinya yang SKL yang kita punya ini? Nah, dan jadi pertanyaan ketika kita punya beberapa SKL Bu, karena di desain komputer itu kan kalau kita ngajukan desain grafis sama aplikasi itu secara otomatis akan ada 2 SKL. Nah, apakah itu kita hapus semua ataukah gimana Bu? ya tetap semua cuma kakinya memang ya Oh, ada batasnya ya, 2 kaki ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga harus mengerti, kadang-kadang kita unggah, kita hapus nggak bisa masuk, mental terus. Kok sulit ya Mas? Ya itu harus dikompres dulu. Ya bagi yang sudah tahu IT pasti, oh ini gara-garanya ini melebihi batas. Oh harus kita kompres. Ya. Kompresnya gampang kok. Jadi kan bisa lihat apa namanya buka internet,
nanti di situ kompres PDF nanti dia langsung turun sendiri. Ya, secara cuma bisa sampai kilo aja biasanya. Ya, ini yang standar 1 untuk yang pertama. Nah, di sini sudah ada keterangannya contoh dari sebuah dari kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan SKL melibatkan dunia usaha atau BUDI, asosiasi profesi, pengelola LKP, struktur dan pemerintah. Untuk BUDI itu dan semua yang ada di sini biasanya dalam bentuk notulen ya Bu. Oh gitu. Jadi bentuknya dalam bentuk masukan, kita kumpulkan, ada fotonya. Jadi mungkin sebuah forum kecil entah sambil makan juga nggak apa-apa, biasanya di foto ada notulensi hasilnya apa. Itu dalam bentuk tertulis. Jadi syarat yang ada di sini yang nanti kita upload ketika ini di sini. Nah, di sini nanti akan muncul unggah file. Nah, ini sama diklik lagi yang di sini juga akan unggah file. Nah, tadi kebetulan saya tanya sama Bu Tari, Bu, umpamanya kita untuk merubah SKL itu kan jadi satu waktu. Terus buktinya hanya satu, yaitu notulen sama foto barengan tadi. Apakah boleh diupload sama di situ? Boleh. Ya nggak apa-apa, karena memang kalau kita sendiri dengan Mas Pur sendiri, nanti ngambil sendiri kan nggak enak. Kalau makan bareng-bareng kan enak ya Mas Pur ya. Ya cukup pecel nih bareng-bareng tuh luwih nikmat juga di Wapite ya Mas Pur. Ya, gitu. Jadi di sini buktinya aku bilang kok rada gampang kalau ini foto sama apa namanya notulen dan isi tadi. Ya, mungkin tapi yang ada di sini nampaknya tetap harus disiapkan semua gitu mungkin karena ini kan yang apa namanya? Yang paling lengkapnya di sini. Kalau ini kan cuma untuk isian pertama namanya. Ya, nanti yang pelengkapnya yang akan ditanyakan ada di sini semua. Jadi data-data yang ada di sini dilengkapi dulu. Kalau ini untuk pengajuan namanya kalau nggak salah. Terus yang paling gitu. Gimana? Ya itu ya. Itu untuk yang standar 1 mungkin saya sampai sini ya Bu. Yang standar 2 nanti ya. Oke, kita aja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya minta maaf atas nama kelompok 1.